pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan topik perilaku produsen. Ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu biaya jangka pendek, keputusan, output, kemudian perilaku perusahaan memaksimumkan laba, dan proses produksi, pilihan teknologi, serta isu quant dan isu cost. Perilaku rumah tangga dan perusahaan bisa kita lihat di dalam gambar berikut ini. Kita melihat bahwa perusahaan memiliki pabrik yang membutuhkan tenaga kerja, dan itu akan meminta dari konsumen pemilik tenaga kerja itu. Kemudian mereka akan menggunakannya untuk proses produksi dan menghasilkan output yang kemudian dijual di pasar barang. Demikianlah nanti kita akan melihat bagaimana produsen melakukan itu semua untuk menghasilkan barang dan jasa, dan tentu bagaimana perusahaan mendapatkan laba akan kita lihat. Ada beberapa asumsi yang akan dipakai di dalam menjelaskan perilaku perusahaan itu. Yang pertama, kita mengasumsikan terjadi persaingan sempurna. Kemudian produknya itu homogen, pengetahuan dari perusahaan maupun konsumen itu sempurna, kemudian teknologi produksinya juga tertentu, dan kita akan lihat itu di dalam gambar berikut ini. Di pasar, kita akan melihat gambar yang ada di sisi sebelah kiri. Di situ terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran atas sebuah produk. Nah, ketika tingkat harga yang dicapai yaitu 2,45, di situ akan menjadi harga yang dihadapi oleh produsen itu, dan itu menjadi permintaan bagi perusahaan itu. Inilah asumsi persaingan sempurna. Kemudian menghadapi hal yang demikian, bagaimana perusahaan itu akan memutuskan memproduksi banyaknya output. Teknologi apa yang harus dipakai? Kemudian permintaan terhadap input oleh perusahaan seperti apa? Nah, kita akan melihat bagaimana perilaku perusahaan di dalam memaksimumkan laba. Kita lihat bagian berikut ini. Untuk harga output, ini menjadi masalah bagi perusahaan itu untuk menentukan besarnya total revenue. Kemudian, teknologi produksi dan harga input menjadi dua persoalan lain yang harus diputuskan oleh perusahaan, karena ini akan menentukan biaya total dan juga metode yang optimal untuk memproduksi output yang akan dijual. Nah, kemudian ketika kita gabungkan, maka kita lihat di sana total revenue dikurangi dengan total cost, itu akan menghasilkan total profit bagi perusahaan itu. Nah, yang menjadi concern di dalam perusahaan itu memaksimumkan laba itu antara lain adalah di sisi yang sebelah kanan. Karena apa? Harga output yang ada itu mengikuti pasar. Tadi diasumsikan pasarnya adalah persaingan sempurna. Di dalam proses produksi, kita akan melihat tabel yang berikut ini. Kita bisa melihat proses produksi sebuah perusahaan yang akan memproduksi produk X misalnya dengan menggunakan sejumlah tenaga kerja. Tenaga kerja dari 0 sampai dengan 6, di situ ditunjukkan. Kemudian masing-masing tenaga kerja yang bekerja itu akan menghasilkan total produk per jamnya berapa. Kemudian kita bisa hitung marginal produknya, yaitu selisih antara satu jumlah tenaga kerja ditambah dengan satu unit tenaga kerja berikutnya. Kemudian juga kita hitung di sini di kolom yang berikutnya itu adalah average product dari tenaga kerja. Atau ini menghitung produktivitas dari tenaga kerja sebenarnya. Nah, kalau ini di dalam tabel ini kemudian kita coba tuangkan di dalam grafik, maka kita lihat di sebelahnya. Ya, grafik berikut ini
menunjukkan gambar yang dihasilkan dari perhitungan di tabel tadi. Jadi kurva total produk itu juga dihasilkan dari tabel yang berisi perhitungan bagaimana jumlah produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Kemudian di bawahnya kita juga akan melihat gambar tentang average product dari tenaga kerja dan marginal produknya. Nah, yang penting yang perlu kita pahami di dalam proses produksi adalah hubungan antara average product dan marginal product. Yaitu kita perhatikan di titik B di situ. Ketika average product sama dengan marginal product itu adalah menjadi bagian di mana perusahaan itu sampai pada proses produksi yang terbaik. Selanjutnya kita akan memahami konsep yang dinamakan dengan isoquant dan isocost. Isoquant itu menunjukkan kurva yang menunjukkan banyaknya output yang sama yang dihasilkan dengan menggunakan kombinasi input yang berbeda. Misalnya, kita perhatikan pada gambar berikut ini. Di sana ditunjukkan adanya isoquant yang dihasilkan untuk memproduksi misalnya 50 produk. Itu berarti di paling bawah isoquantnya. Kemudian ketika produknya meningkat menjadi 100, maka isoquantnya bergeser ke kanan. Kemudian menjadi 150, bergeser lagi ke kanan. Semakin tinggi isoquant berarti menunjukkan produksi yang semakin besar. Kemudian kita akan pelajari isocost. Isocost menunjukkan bahwa pada sepanjang garis itu jumlah biaya produksi yang dihasilkan oleh perusahaan itu sama untuk berbagai kombinasi input yang ada. Kita perhatikan gambar berikut. Di gambar berikut kita lihat bahwa perusahaan menggunakan kapital atau modal ya dengan inisial K dan sejumlah tenaga kerja. Kita perhatikan titik A, titik C, maupun titik B sebenarnya itu menunjukkan biaya yang sama dengan kombinasi input yang berbeda. Nah, sekarang bagi perusahaan, apa yang harus dilakukan adalah bagaimana memproduksi ketika isoquant, tangennya isoquant itu sama dengan tangen dari isocost. Kita perhatikan gambar yang berikutnya. Di gambar berikutnya kita lihat di titik C. Titik C itu menggambarkan bagaimana isocost dan isoquant itu berhimpit dan sama besarnya. Itu artinya bagi perusahaan akan baik memproduksi di sana, di mana jumlah input yang dipakai yaitu capital dan labor itu akan menghasilkan biaya yang minimum. Nah, bagaimana dengan titik D dan titik B? Apakah itu juga sebuah pilihan yang baik bagi perusahaan? Tentu dengan teknologi tertentu yang dimiliki, titik B itu bukan menjadi pilihan. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa biaya yang harus dihasilkan di titik B itu melampaui. Ya. Padahal hasil atau output yang akan dihasilkan dengan menggunakan biaya di titik B itu hanya 50 unit. Berbeda dengan titik C, di mana biayanya lebih kecil dibandingkan di titik B, tetapi menghasilkan output yang sama. Jadi secara rasional kita bisa mengatakan bahwa perusahaan tentu akan memilih titik C, yaitu yang biayanya lebih rendah tetapi jumlah outputnya tetap sama. Nah, tinggi rendahnya isocost tersebut menunjukkan bagaimana teknologi yang dipakai oleh perusahaan. Semakin rendah berarti teknologinya semakin baik, meminimumkan biaya produksi. Nah, kita lihat sekarang bagaimana biaya itu di dalam jangka pendek yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan akan menghadapi biaya yang disebut dengan biaya tetap atau fixed cost dan biaya variable cost ya atau VC. Kemudian digabungkan menjadi total cost ya. Nah,
Kita perhatikan di sini pada grafik berikut ini. Grafik berikut ini menunjukkan total fixed cost, dan kemudian kalau dicari rata-ratanya pada gambar berikutnya ditunjukkan semakin lama semakin menurun. Mengapa? Karena jumlah output yang ada dibagi dengan jumlah biaya yang ada dibagi dengan jumlah output yang semakin banyak tentu akan semakin menurun. Sedangkan untuk total variable cost itu akan semakin meningkat. Kita perhatikan di grafik berikut. Di grafik berikut kelihatan bahwa dari titik 0 kita lihat ketika unit output bertambah maka total variable cost juga meningkat. Nah, ketika kita gabungkan keduanya, maka kita akan mendapatkan total cost dari perusahaan itu. Nah, kita akan gabungkan antara total fixed cost, total variable cost itu, kemudian kita akan lihat juga konsep yang lain yaitu marginal cost. Konsep marginal cost itu menunjukkan bahwa semakin banyak output yang dipakai itu awalnya mengalami penurunan, tapi kemudian semakin banyak lagi output yang akan dihasilkan, maka marginal cost itu akan naik. Nah, karakteristik ini akan selalu terjadi atau dihadapi oleh perusahaan. Nah, ketika kita gabungkan antara total cost, variable cost, dan fixed cost, maka ditunjukkan dalam gambar berikut. Dalam gambar berikut, kita bisa melihat bahwa kurva marginal cost selalu memotong kurva average cost itu di bagian yang minimum. Tetapi juga sebenarnya marginal cost nanti akan memotong kurva total cost, average total cost itu juga di bagian yang minimum. Nah, kita lihat sekarang bahwa hal itu terjadi ya. Ketika kita lihat di gambar ini, kita perhatikan kurva marginal cost itu akan memotong di titik AFC yang minimum, tapi juga pada saat yang bersamaan memotong titik minimum dari average total cost. Nah, ini adalah yang terbaik bagi perusahaan itu. Ya. Sekarang persoalannya adalah memaksimumkan laba. Bagaimana perusahaan itu akan memaksimumkan laba? Kita akan lihat pada kurva berikut ini, grafik berikut ini. Jadi, gambar di kiri itu adalah kondisi industri di market, di mana ada keseimbangan harga yang terjadi karena ada pertemuan antara permintaan dan penawaran, dan di situ menimbulkan harga. Di sini harganya adalah 5. Ketika harga itu 5, kemudian bagaimana perusahaan itu menetapkan berapa toh jumlah yang harus diproduksi oleh perusahaan itu. Kita perhatikan bahwa di sini ada kurva marginal cost yang memotong kurva average cost ya, di titik minimum, dan kemudian syarat bagi maksimisasi laba perusahaan adalah marginal cost sama dengan marginal revenue atau sama dengan harganya. Sehingga ketika memotong kurva marginal revenue atau harga itulah kemudian ditetapkan kuantitas yang memaksimumkan laba bagi perusahaan itu. Kita bisa hitung laba yang akan tercapai di dalamnya. Nah, ini bagaimana ya, saudara-saudara, perusahaan itu akan berusaha untuk memproduksi dengan biaya yang minimum. Nah, tentu saja teknologi itu menjadi bagian yang penting karena teknologi itu memberikan kepada perusahaan untuk bisa memproduksi seminimum mungkin. Nah, rata-rata perusahaan itu akan cenderung memilih teknologi yang bisa menghemat biaya. Tetapi bahwa dalam perkembangan sekarang itu bisa saja kelihatannya bagus ya, usaha yang bagus seperti yang teknologi canggih seperti handphone dan sebagainya, tetapi sebenarnya itu teknologinya sangat tinggi sehingga sangat mahal ya. Jadi belum tentu bahwa usaha yang dengan teknologi tinggi itu bisa juga memberikan keuntungan yang tinggi ya. Tentu saja kita harus melihat kondisi di pasar, bagaimana harga yang terjadi di sana itu bisa dicapai oleh perusahaan dengan biaya yang minimum.
Kalau kita menjadi pelaku di dalam dunia usaha, maka yang dipilih adalah jenis output atau produk yang menggunakan teknologi yang rendah, tetapi bisa menghasilkan output yang tinggi. Nah, itu pilihan yang seharusnya dilakukan ketika kita berperan sebagai pengusaha. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan kita pada kali ini adalah bahwa ketika perusahaan ingin memaksimumkan laba, maka dia harus memperhatikan teknologi yang dia pakai untuk memproduksi output itu dibandingkan dengan harga dari output yang ada di pasar. Kalau teknologi itu memungkinkan memproduksi dengan lebih murah dibanding pesaingnya, maka perusahaan itu akan survive. Ya, pemirsa, jadi sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.